Katanya ada usulan tim Anies Sandi, jadikan Pulau Reklamasi pusat hiburan malam, lalu dibantah. Salah satu poin penting pada masa kampanye pasangan Anies Sandi adalah penghentian proyek reklamasi yang saat ini sedang berjalan. Terang-terangan, pasangan ini menolak reklamasi meski proyek ini sudah dimulai pada pemerintah sebelumnya. Entah bagaimana caranya pasangan ini akan menghentikannya, masih belum jelas. Pasangan ini sempat berjanji kepada warga Jakarta akan menghentikan reklamasi. Namun ada usulan untuk menjadikan pengerukan laut tersebut sebagai pusat hiburan malam. Anggota DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, mengaku bingung dengan adanya rencana tersebut. Menurutnya, Anies harus bisa berpikir secara taktis dan strategis saat nantinya menjabat sebagai gubernur. Kalau sah jadi gubernur, harus berpikir taktis dan strategis. Jangan asal sebut, kasihan masyarakat Jakarta loh. Demikian kata Bestari Barus. Pandangan serupa juga disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike. Jangan yang aneh-aneh dulu. Intinya kan nanti sesuai komitmen visi misi mereka saja. Demikian ujarnya. Kebijakan yang akan diambil Anies Sandi jangan sampai membuat aset daerah beralih, mengingat pengembang wajib menyerahkan 5% wilayah reklamasi kepada Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya, anggota tim kerja wisata dan budaya Anies Sandi, Henry Karudin, mengatakan ada usulan untuk memanfaatkan pulau reklamasi yang sudah terlanjur jadi. Usulan tersebut adalah menjadikan tempat hiburan malam. Sandiaga Uno juga mengatakan ada usulan dari teman-temannya di mana pulau reklamasi yang sudah terlanjur jadi akan dimanfaatkan sebagai spot city. Ada juga usulan tentang hiburan nightlife atau night entertainment. Usulan sementara ditampung dulu, baru kemudian dibicarakan bagaimana prosesnya. Tapi di media lain, Ketua Tim Sinkronisasi Anies Sandi malah mengatakan usulan pemanfaatkan pulau reklamasi sebagai pusat hiburan malam tidak pernah ada di dalam rencana, hanya sekedar usul. Memang benar hanya usul, tapi jelas ada indikasi ke arah situ. Begitu dikomentari, langsung dikonter dengan statement bahwa itu adalah belum masuk rencana. Bagi yang pertama kali mengikuti pasti akan bingung. Tapi bagi pembaca yang sudah mengikuti politik sejak pasangan ini mencalonkan diri, tentu tak akan heran lagi dengan kesimpang siuran ini. Seolah sudah biasa hari ini ngomong begini, besoknya ngomong lain. Hari ini usul begini, besoknya bantah tak pernah ada usulan itu. Salah satu contoh terbaik adalah DP 0 rupiah, 0%, cicilan DP selama 6 bulan, hingga skema-skema lainnya yang membingungkan. Terlalu banyak versi dan revisi dan seringkali terjadi karena cibiran dan kritikan dari publik. Dikritik, besoknya diedit. Edit program, dikritik lagi, ubah lagi programnya, berubah lagi versinya. Terlalu banyak ngeles. Begitu seterusnya hingga entah sampai kapan. Bukan program kerjanya yang bikin bingung, tapi ketidakkonsistenan itu yang bikin bingung, bikin bertele-tele dan seolah tidak ada pendirian tetap. Sangat tergantung kepada kritikan orang lain. Semakin sering dikritik, semakin sering melakukan perombakan program tersebut. Seperti yang tadi dikatakan, lebih baik jangan bikin usulan yang aneh-aneh. Nanti kena serangan kritik dan nyinyir, langsung pakai jurus ngeles dan bantah sana bantah sini, lalu ujung-ujungnya tak
tak ada kejelasan. Yang kasihan adalah warga Jakarta diberi iming-iming yang manis, padahal itu adalah hanya hal yang menggantung dan mengawang-awang. Apa yang bisa diharapkan oleh warga mengenai retorika, usulan ide, atau konsep apapun yang terdengar brilian? Tapi pelaksanaan dan tindakan konkretnya adalah nol besar. Yang dibutuhkan saat ini adalah hasilnya. Bukan hanya ide brilian, tapi hasilnya tak tampak. Kalau hanya ide, siapapun bisa. Lihat saja kerja pemerintah yang sebelum-sebelumnya. Ide banyak, tapi eksekusinya memble, loyo. Banyak proyek mangkrak yang merugikan negara. Banyak proyek yang tak kunjung selesai meski sudah belasan tahun. Kalau hanya rencana, siapapun bisa membuatnya. Tapi hanya sedikit yang bisa mengubah rencana itu menjadi kenyataan. Apalagi dalam waktu yang singkat. Apalagi pas pilkada dan kampanye, saat yang tepat untuk memenangkan hati warga. Seringkali keluar ide yang aneh-aneh, tak masuk akal, bahkan di luar kemampuan. Ya, tapi itu kan dilakukan demi meraih suara. Itulah mengapa banyak janji sekali. Iya, itulah mengapa banyak sekali janji kampanye yang tak bisa ditepati karena simpel. Ngomong dan kuar-kuar itu lebih mudah daripada melaksanakan dan konsisten hingga selesai. Program yang wajar-wajar saja kadang sulit dilaksanakan. Apalagi di program yang aneh-aneh, yang seringkali diubah sana, diubah sini, sesuai dengan tingkat ngelesnya. Aduh, gimana ini? Bagaimana menurut Anda? Demikian ditulis oleh X Hardy. Terima kasih.